Ku buat ibu mertuaku menyesal akibat lebih membela mantan istri suamiku. Halo Bunda, apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Aku masih ingat hari pertama aku menginjakkan kaki di rumah Mas Nadim. Rumahnya besar dan megah, jauh berbeda dari tempat tinggalku yang sederhana. Dindingnya berwarna putih gading dengan hiasan lukisan-lukisan mahal. Begitu masuk, aku langsung bisa mencium aroma khas rumah mewah, seperti campuran bunga segar dan parfum mahal. Aku sedikit gugup saat pertama kali bertemu Lili, putri kecil Mas Nadim. Gadis berusia 5 tahun itu duduk sendirian di ruang tamu dengan boneka di tangannya. Matanya bulat, penuh rasa ingin tahu saat melihatku masuk bersama kepala pelayan. "Halo Lili," sapaku lembut. Aku berjongkok agar sejajar dengannya. Ia menatapku beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Mbak pengasuh baru?" tanyanya dengan suara kecil. "Iya, aku Mbak Lina. Aku akan menemanimu mulai sekarang," jawabku sambil tersenyum. Aku mencoba mengulurkan tangan, tetapi Lili tidak langsung menyambutnya. Ia hanya diam, menunduk, dan memainkan rambut bonekanya. Aku bisa merasakan kesendiriannya. Rumah ini mungkin megah, tetapi aku tidak bisa merasakan kehangatan di dalamnya. Seorang wanita tua datang mendekat. Ia adalah kepala pelayan di rumah ini, Bu Sumi. Ia memberi isyarat agar aku mengikutinya. "Lili anak yang baik, tapi dia lebih sering sendiri," bisiknya. Aku mengangguk mengerti. "Apa Pak Nadim sering di rumah?" tanyaku pelan. Bu Sumi menghela napas. "Jarang. Dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Sejak bercerai dengan Bunita, dia hampir tidak punya waktu untuk Lili." Aku hanya bisa diam. Aku tidak ingin menghakimi, tetapi dalam hatiku, aku merasa kasihan pada Lili. Anak sekecil itu seharusnya mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup, bukan hanya dari pengasuh, tetapi dari ayahnya sendiri. Hari itu, aku mulai mengenal rutinitasku di rumah ini. Pagi-pagi sekali, aku membantu Lili bersiap untuk sekolah. Ia tidak banyak bicara, tetapi aku tahu ia mulai menerima kehadiranku. Malam harinya, aku melihat sesuatu yang membuatku semakin memahami situasi di rumah ini. Lili tertidur di sofa dengan bonekanya, sementara di atas meja ada sepiring makanan yang tidak disentuh. Aku bertanya pada Bu Sumi, kenapa Lili tidak makan malam? "Dia menunggu Pak Nadim pulang," jawab Bu Sumi lirih. Tapi seperti biasa, dia terlalu sibuk. Hatiku terasa nyeri mendengar itu. Aku mengangkat tubuh kecil Lili dan membawanya ke kamarnya. Saat aku menyelimuti tubuhnya, ia bergumam dalam tidur, "Ayah, pulang ya?" Aku menghela napas panjang. Malam itu, aku mulai memahami satu hal. Tugasku di sini bukan hanya mengasuh Lili, tetapi juga menjadi teman untuknya. Jika Mas Nadim terlalu sibuk untuk hadir dalam hidup putrinya, maka akulah yang akan ada di sisinya. Beberapa minggu setelah aku mulai bekerja di rumah Mas Nadim, aku semakin memahami bagaimana kehidupannya berjalan. Ia jarang ada di rumah dan kalaupun pulang, hanya untuk beristirahat sebentar sebelum kembali tenggelam dalam pekerjaannya. Suatu malam, aku mendengar suara mobil berhenti di halaman. Aku mengintip dari balik jendela dan melihat Mas Nadim turun dari mobilnya. Ia tampak lelah, tetapi ada sesuatu dalam ekspresinya yang berbeda malam itu, seperti ada beban yang menghantuinya. Aku kembali ke dapur, berpura-pura sibuk merapikan meja makan. Tak lama kemudian, Mas Nadim masuk dan membuka kulkas, mengambil sebotol air. Saat ia hendak pergi, aku memberanikan diri bertanya, "Pak baru pulang?" Ia menoleh, sedikit terkejut karena ada yang masih terjaga. "Iya," jawabnya singkat. Aku ragu sejenak, tetapi kemudian bertanya, "Bapak sudah makan?" Ia menggeleng. "Tadi di kantor ada acara, tapi entah kenapa aku tidak berselera." Aku mengangguk mengerti. "Mau saya buatkan sesuatu?" Mas Nadim terdiam sesaat, lalu menghela napas. "Tidak usah, saya hanya butuh istirahat." Tapi sebelum ia beranjak, aku melihat sesuatu di tangannya, sebuah amplop tebal. Sepertinya ia sadar aku memperhatikan, karena ia segera menyelipkannya ke dalam sakunya.
Aku tidak bertanya lebih lanjut, tetapi keesokan harinya, aku mendengar pembicaraan antara Mas Nadim dan Bu Sumi di ruang kerja. Bonus tahunan perusahaan sangat besar tahun ini, Pak. Harusnya Bapak senang, kata Bu Sumi. Saya tahu, jawab Mas Nadim datar. Tapi entah kenapa, saya merasa kosong. Uang ini seharusnya membuat saya merasa bangga, tetapi yang saya rasakan justru sebaliknya. Aku yang sedang membereskan meja di ruang tamu terdiam, mendengarkan. Kenapa bisa begitu, Pak? Tanya Bu Sumi lagi. Mas Nadim menghela napas panjang. Apa gunanya sukses kalau saya bahkan tidak bisa menjadi ayah yang baik untuk Lili? Saya bisa memberinya rumah besar, pakaian mahal, mainan terbaik, tapi saya tidak bisa memberinya waktu. Kata-katanya menusuk hatiku. Aku mulai memahami perasaan yang mungkin selama ini ia pendam. Dari luar, Mas Nadim terlihat seperti pria yang memiliki segalanya, uang, bisnis sukses, status sosial yang tinggi. Tetapi di dalam, ia hanyalah seorang pria yang kesepian, sama seperti Lili. Malamnya, aku melihat Lili duduk di lantai kamarnya, menggambar dengan krayon. Aku berjongkok di sampingnya. Lili gambar apa, sayang? Tanyaku lembut. Lili mengangkat kertasnya. Di sana ada 3 sosok. Seorang anak kecil dengan rambut dikepang, seorang pria tinggi, dan seorang wanita yang berdiri di sampingnya. Itu ayah aku dan... Mama, katanya pelan. Hatiku mencelos. Lili kangen sama ayah? Ia mengangguk. Iya. Aku tahu ayah sibuk, tapi aku ingin sekali dia temani aku main. Dulu sebelum mama pergi, ayah sering bacain aku cerita sebelum tidur. Aku tersenyum dan mengusap kepalanya. Aku tahu aku tidak bisa menggantikan posisi seorang ibu, tetapi aku ingin memastikan bahwa setidaknya ia tidak merasa sendirian. Malam itu, aku memutuskan untuk berbicara dengan Mas Nadim. Aku menunggunya pulang dan ketika ia tiba, aku memberanikan diri mendekatinya. Pak, panggilku pelan. Ia menoleh, sedikit bingung. Ada apa, Lina? Aku ragu sejenak, lalu berkata, Lili kangen Bapak, katanya. Mas Nadim terdiam. Ia menatapku lama, seolah mencerna kata-kataku. Saya tahu Bapak sibuk, tapi mungkin Lili tidak butuh hadiah atau mainan. Dia hanya butuh waktu Bapak. Bahkan kalau hanya sebentar. Mas Nadim mengusap wajahnya, tampak berpikir. Aku bisa melihat ada pertarungan batin dalam dirinya. Setelah beberapa saat, ia mengangguk. Besok saya akan pulang lebih awal, katanya lirih. Aku tersenyum. Saya yakin Lili akan senang. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku bekerja di rumah ini, aku melihat sedikit perubahan dalam ekspresi Mas Nadim. Seolah-olah ia baru saja menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Dan aku berharap, itu adalah langkah awal baginya untuk menjadi ayah yang lebih baik untuk Lili. Hari itu aku sedang menemani Lili bermain di taman belakang ketika deru mobil terdengar di halaman depan. Aku menoleh dan melihat seorang wanita keluar dari mobil mewah berwarna merah. Ia tinggi, anggun, dengan pakaian yang terlihat mahal dan riasan sempurna. Lili langsung berdiri dengan wajah berseri. Mama, serunya, lalu berlari ke arah wanita itu. Hatiku mencelos. Aku sudah pernah mendengar tentang Nita, mantan istri Mas Nadim, tapi ini pertama kalinya aku melihatnya secara langsung. Nita menunduk dan membuka tangannya untuk menyambut Lili, memeluknya dengan erat. Namun, ekspresinya tetap datar. Seperti seseorang yang sedang menjalankan kewajiban, bukan benar-benar merindukan anaknya. Aku berdiri di kejauhan, tidak ingin mengganggu. Tapi saat Nita melirik ke arahku, matanya menyipit, menatapku dari atas ke bawah seolah menilai. Siapa ini? Tanyanya sambil mengelus rambut Lili. Ini Mbak Lina, sus baru, jawab Lili polos. Dia baik loh, Emma. Lili suka dia. Nita mengangkat sebelah alisnya, lalu melangkah mendekatiku. Jadi kamu yang sekarang mengurus anakku? Tanyanya dengan nada sinis. Aku tersenyum tipis dan mengangguk. Saya hanya membantu Lili saat Pak Nadim tidak di rumah. Ia mendecakkan lidah. Tentu saja. Nadim memang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Seharusnya dari dulu aku sadar bahwa dia lebih mencintai pekerjaannya daripada keluarganya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Nita kemudian berbalik ke arah Lili.
Ayo sayang, kita jalan-jalan hari ini. Mama sudah menyiapkan tempat yang spesial. Wajah Lily seketika berbinar. Benarkah, Emma? Kita mau kemana? Ke restoran favorit Mama, terus kita belanja. Nanti Mama belikan semua yang kamu mau. Aku melihat keraguan di wajah Lily. Ia menoleh ke arahku seolah meminta persetujuan. Aku tersenyum dan mengangguk, meskipun hatiku terasa aneh. Saat mereka berjalan menuju mobil, aku mendengar Nita bergumam pelan, tapi cukup jelas untuk kudengar. Aku tidak percaya Nadim sampai menyewa seorang pengasuh lagi, bahkan dari kalangan yang lebih kecil seperti ini. Aku tidak menanggapi. Aku hanya bisa berharap Lily tetap bahagia hari ini. Sore harinya, Lily pulang dalam keadaan lelah. Ia tidak banyak bicara, hanya memeluk bonekanya dan duduk diam di sofa. "Kamu kenapa, sayang?" tanyaku lembut. Lily menggigit bibirnya. "Mama sibuk. Dia lebih banyak ngobrol sama Om Vito daripada sama aku." Hatiku mencelos. Aku sudah mendengar nama itu sebelumnya, Vito, pria yang kini bersama Nita. Dari yang aku dengar, Vito adalah pria ambisius yang sedang membangun bisnisnya sendiri, dan Nita sepertinya tertarik pada kesuksesannya. Aku duduk di samping Lily. "Om Vito baik?" tanyaku hati-hati. Lily mengangkat bahu. "Aku nggak tahu. Dia lebih banyak ngomong sama Mama daripada sama aku." Aku mengusap punggungnya. "Yang penting kamu tetap senang ya?" Lily mengangguk kecil, tetapi aku bisa melihat kekecewaan di matanya. Ia berharap mendapatkan perhatian dari ibunya, tetapi yang ia dapatkan hanyalah perjalanan belanja yang tidak terlalu berarti baginya. Malam itu, Mas Nadim pulang lebih awal. Aku menyambutnya di pintu dan langsung menceritakan tentang pertemuan Lily dengan Nita. "Saya tidak ingin membatasi Lily bertemu ibunya, Pak," kataku pelan. "Tapi sepertinya Bu Nita lebih fokus pada hidup barunya." Mas Nadim terdiam, matanya terlihat muram. "Saya sudah menduganya," gumamnya. "Nita selalu lebih peduli pada status dan kehidupan sosialnya. Saya hanya berharap dia masih punya cukup waktu untuk Lily." Aku menatapnya. "Kalau begitu, Bapak harus lebih sering ada untuk Lily. Dia butuh Bapak." Mas Nadim menatapku lama sebelum akhirnya mengangguk. "Saya akan coba." Aku berharap Mas Nadim benar-benar menepati ucapannya. Karena jika Nita tidak bisa menjadi ibu yang penuh perhatian, maka Lily hanya punya satu orang tua yang bisa ia andalkan, Mas Nadim. Pagi itu, aku melihat Lily duduk sendirian di meja makan, memainkan sendoknya tanpa selera. Aku duduk di sampingnya, menyentuh lembut tangannya. "Kamu nggak lapar, Lily?" tanyaku lembut. Lily menggeleng pelan, matanya tampak sayu. "Ayah nggak pulang tadi malam ya?" Aku terdiam. Aku tahu Mas Nadim sering pulang larut malam karena pekerjaan, tapi melihat Lily kecewa seperti ini membuat hatiku ikut sakit. "Kemarin kan ayah bilang mau pulang lebih awal," lanjutnya lirih. Aku mengusap punggungnya, berusaha menenangkan. "Mungkin ayah sibuk sekali, sayang. Tapi Mbak yakin dia pasti ingin ada di sini bersamamu." Lily menunduk, menggambar lingkaran di atas meja dengan jarinya. "Aku cuma pengen ayah bacain cerita sebelum tidur. Dulu waktu Mama masih di rumah, ayah selalu bacain aku cerita." Aku menarik napas panjang. Mas Nadim mungkin pria sukses dalam bisnisnya, tapi dalam urusan keluarga, ia masih punya banyak hal yang harus diperbaiki. Sore harinya, saat aku sedang melipat pakaian Lily di kamarnya, aku mendengar suara mobil di halaman depan. Jantungku berdegup. Mungkinkah itu Mas Nadim? Aku berjalan ke ruang tamu dan melihatnya masuk dengan wajah lelah. Jasnya masih rapi, tapi matanya terlihat berat, seperti seseorang yang kurang tidur. "Lily mana?" tanyanya langsung. Aku menghela napas. "Di kamarnya. Seharian ini dia terlihat murung, Pak." Ia terdiam sejenak sebelum akhirnya melangkah ke kamar Lily. Aku mengikuti dari belakang, ingin melihat bagaimana reaksi Lily saat akhirnya bertemu ayahnya. Ketika pintu terbuka, Lily yang sedang menggambar langsung menoleh. Tapi ekspresi di wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan. "Ayah pulang?" Suaranya terdengar hambar. Mas Nadim berjalan mendekat, berjongkok di samping tempat tidur. "Maaf, sayang. Ayah sibuk sekali kemarin.
Tapi ayah janji bakal habiskan waktu lebih banyak sama kamu ya. Lily tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap krayonnya, lalu menggambar sesuatu di kertas. Aku mengintip dan melihat apa yang ia gambar. Seorang gadis kecil berdiri sendirian di tengah halaman rumah yang besar. Hatiku mencelos. Ia menggambar dirinya sendiri. Malam itu, setelah Lily tertidur, aku menemui Mas Nadim di ruang kerja. Ia duduk di balik mejanya, menatap layar laptop dengan ekspresi yang sulit ditebak. Pak, aku ragu sejenak, lalu melanjutkan, Lily benar-benar kangen Bapak. Mas Nadim menutup laptopnya dan mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Saya tahu, Lina. Saya tahu. Aku mendekat, mencoba berbicara dengan hati-hati. Saya ngerti Bapak sibuk, tapi mungkin Bapak bisa meluangkan sedikit waktu. Bahkan kalau cuma setengah jam untuk baca cerita sebelum tidur, saya yakin itu sudah cukup buat Lily. Ia menatapku lama, seakan mencerna kata-kataku. Kemudian, ia menghela napas panjang. Saya benar-benar payah sebagai ayah ya? Aku menggeleng. Bukan payah, Pak. Cuma mungkin Bapak terlalu sibuk mencari kebahagiaan di tempat lain sampai nggak sadar kalau kebahagiaan Bapak ada di rumah ini. Ia tidak menjawab, hanya menatap keluar jendela dengan mata kosong. Dan malam itu, aku berharap kata-kataku benar-benar masuk ke dalam hatinya. Karena Lily masih menunggu, dan waktu yang hilang tidak akan pernah bisa kembali. Hari itu, Mas Nadim benar-benar menepati janjinya. Ia pulang lebih awal dari biasanya dan langsung menghabiskan waktu bersama Lily. Mereka duduk di ruang tamu, bermain puzzle bersama. Aku melihat dari kejauhan, tersenyum lega. Ayah, coba yang ini. Seru Lily sambil menyerahkan sebuah potongan puzzle. Mas Nadim tertawa kecil. Kamu yakin ini cocok di sini? Lily mengangguk antusias dan ternyata benar. Mereka berdua tertawa, menikmati momen kebersamaan yang sudah lama hilang. Aku ingin memberi mereka waktu berdua, jadi aku pergi ke dapur untuk menyiapkan camilan. Namun, belum sempat aku menyalakan kompor, suara klakson mobil terdengar dari luar. Aku mengintip dari jendela dan langsung merasakan jantungku berdebar. Mobil merah yang sama seperti sebelumnya, mobil Nita. Aku buru-buru keluar dan benar saja, Nita melangkah keluar dari mobilnya dengan ekspresi angkuh. Kali ini, ia mengenakan gaun merah menyala dan kacamata hitam besar. Aku belum sempat menyapa, ia sudah berjalan melewatiku, langsung menuju ke dalam rumah. Aku mengejarnya. Mas Nadim dan Lily menoleh saat Nita masuk tanpa permisi. Mama! Lily berlari ke arahnya, tapi ekspresi Nita tetap dingin. Ia hanya mengusap kepala putrinya sekilas sebelum mengalihkan pandangan ke Mas Nadim. Aku perlu bicara denganmu, katanya, tanpa basa-basi. Aku menatap Mas Nadim, menunggu reaksinya. Ia terdiam sejenak sebelum akhirnya berdiri. Di ruang kerja, Lily tampak kecewa saat ibunya langsung mengabaikannya begitu saja. Aku mendekatinya dan menggenggam tangannya. Yuk, kita main di taman, bisikku lembut. Lily mengangguk, meskipun aku tahu pikirannya masih tertuju pada ibunya. Sementara itu, di ruang kerja, aku bisa mendengar suara mereka meskipun pintunya tertutup. Suara Nita terdengar tajam, sementara Mas Nadim terdengar lebih tenang, tapi tegas. Aku dengar kamu mau mengajukan hak asuh penuh untuk Lily, suara Nita terdengar tajam. Bukan mau. Aku sudah mengajukannya, jawab Mas Nadim dengan tenang. Aku menahan napas. Aku tidak tahu bahwa Mas Nadim berencana sejauh itu. Nita tertawa sinis. Jadi kamu pikir kamu lebih pantas mengurus Lily daripada aku? Aku tidak hanya berpikir, aku tahu, jawab Mas Nadim. Kamu lebih sibuk dengan hidup barumu, Nita. Aku tidak bisa membiarkan Lily tumbuh tanpa perhatian. Aku ibunya. Bentak Nita. Ibu macam apa yang hanya datang sesekali dan lebih peduli pada pacar barunya daripada anaknya sendiri? Dibandingkan kamu dengan Lina, kasih sayang Lina jauh lebih besar untuk merawat Lily daripada kamu yang katanya ibu kandungnya. Mengurusnya saja kamu tidak becus. Lihatlah Lina yang bukan siapa-siapa dari keluarga ini. Dia bisa mengambil hati Lily bahkan bisa memberiku saran agar aku lebih perhatian terhadap Lily. Balas Mas Nadim, suaranya tetap tenang, tapi menusuk.
Aku terkejut mendengar Mas Nadim menyebutku di tengah pembicaraannya terhadap Nita. Kamu bawa-bawa pengasuh Lili untuk apa? Ya namanya pengasuh sudah jelas tugasnya mengasuh, harus bisa mengambil hati dong. Ngapain dibandingkan dengan aku, nggak level banget sama pengasuh miskin. Biarpun kurang mampu tetapi Lina kaya hati. Lebih cocok sebagai sosok ibu daripada kamu yang sibuk pacaran seperti anak remaja saja. Sarkas Mas Nadim. Lebih cocok jadi ibu? Maksud kamu akan menjadikannya istrimu? Untuk mengurus Lili dan kamu? Tanya Nita dengan nada tidak percaya. Mas Nadim menjawab dengan percaya diri, kalau bisa ia mengapa tidak? Tidak ada alasan mengapa Lina dicap wanita yang tidak pantas untukku. Selama dia bisa menjadi sosok istri dan ibu yang baik mengapa tidak? Aku benar-benar tidak percaya Mas Nadim mengatakan itu dengan lantang. Apa ini? Menikah? Dengan Mas Nadim? Aku hanya seorang pengasuh, apa aku pantas mendapatkan ini semua? Aku mendengar langkah kaki mendekat, lalu pintu terbuka dengan kasar. Nita keluar dengan wajah merah padam. Saat melihatku, ia berhenti dan menatapku dengan pandangan penuh kebencian. Jadi ini sebabnya? Katanya tajam. Wanita seperti kamu jangan harap bisa menggantikan posisiku. Aku menegang. Saya hanya melakukan pekerjaan saya, Bu. Nita mendecakkan lidah. Pekerjaan? Atau kamu sedang mencari kesempatan? Aku terdiam. Aku tahu maksudnya. Ia menganggap aku ingin mengambil tempatnya di rumah ini. Mas Nadim muncul di belakangnya. Nita Nita menoleh padanya. Kamu pikir aku akan diam saja? Jangan harap aku akan membiarkan kamu menggantikan aku dengan seseorang seperti dia. Aku merasakan sakit di dadaku, tapi aku menahan diri untuk tidak bereaksi. Nita menatapku penuh penghinaan, lalu berbalik dan pergi. Aku menghela napas panjang, mencoba mengendalikan emosiku. Mas Nadim menatapku. Lina maaf tapi maksud Bapak berbicara seperti itu apa ya? Saya benar-benar tidak paham Pak, tanyaku langsung kepada Mas Nadim. Lina, maaf kalau terkesan mendadak. Tetapi setelah saya pikir-pikir, selama ini adalah sosok seperti kamu yang saya cari untuk diri saya maupun yang Lili butuhkan. Saya tidak tahu kamu akan menerima ini semua atau tidak, saya tahu rasanya sangat berat. Tetapi saya berharap kita bisa memulai ini semua pelan-pelan sampai perasaan ini muncul dengan sendiri dan kita sama-sama terbiasa. Saya harap kamu mengerti maksudku, Lina. Ungkap Mas Nadim dengan penuh perasaannya. Aku menjawab dengan perasaan ragu, saya bisa mengerti apa maksud Bapak, dan saya juga tidak keberatan dengan memulai ini semua dengan pelan-pelan. Terima kasih, Lina. Ayo kita mulai semua ini bersama-sama. Kita fokus pada Lili agar dia tetap bahagia bersama kita. Begitulah akhir dari ucapannya sambil tersenyum. Aku merasa senang karena aku bisa dipercaya Mas Nadim untuk menemaninya. Walaupun ini masih awal, perasaan ragu dan takut tetap ada di diri ini. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu ini hanya awal dari badai yang lebih besar. Sejak kejadian dengan Nita, aku merasa ada sesuatu yang mengganggu di rumah ini. Mas Nadim memang tetap bersikap seperti biasa, tapi aku bisa merasakan bahwa pikirannya penuh dengan banyak hal, pekerjaan, Lili, dan tentu saja ancaman dari Nita. Hari itu, aku sedang menyiapkan makan malam ketika suara Lili terdengar dari ruang tamu. Ayah, bisa nggak kita jalan-jalan weekend ini? Aku menoleh, memperhatikan Mas Nadim yang menatap Lili dengan sedikit ragu. Weekend ini ayah ada urusan bisnis, sayang. Wajah Lili langsung berubah kecewa. Tapi ayah janji. Aku melihat Mas Nadim menarik napas panjang. Aku tahu dia benar-benar ingin menghabiskan waktu dengan Lili, tapi pekerjaannya masih terlalu menuntut. Lili bangkit dari tempat duduknya. Mama juga nggak mau main sama aku, sekarang ayah juga sibuk, suaranya melemah. Hatiku terasa perih melihatnya seperti itu. Mas Nadim berdiri, menghampiri Lili, dan berjongkok di depannya. Ayah janji, kalau urusan ayah selesai lebih cepat, kita akan jalan-jalan, oke? Lili masih diam. Aku mendekat, mencoba mencairkan suasana. Lili, bagaimana kalau sebelum itu kita buat sesuatu yang seru di rumah? Kita bisa bikin kue, atau main di taman. Lili akhirnya tersenyum kecil. Benar, Mbak Lina? Aku mengangguk.
Iya. Tapi kamu yang pilih mau buat kue apa? Coklat. Katanya langsung, matanya mulai berbinar lagi. Aku tertawa. Baik, besok kita buat. Mas Nadim melirik ke arahku dan tersenyum tipis, seolah berterima kasih karena sudah menenangkan Lily. Tapi momen tenang itu tidak berlangsung lama. Malamnya, saat aku sedang membereskan dapur, ponsel Mas Nadim berbunyi. Aku bisa melihat namanya tertera di layar. Nita. Mas Nadim menghela napas sebelum akhirnya mengangkatnya. Aku mencoba tidak mendengarkan, tapi suara Nita terlalu keras untuk diabaikan. Kamu pikir kamu bisa mengambil Lily begitu saja? Suaranya tajam. Aku tidak mengambilnya, Nita. Aku hanya ingin yang terbaik untuknya, jawab Mas Nadim dengan nada tegas. Dan menurutmu itu berarti menjauhkan dia dariku? Aku tidak menjauhkan dia. Kamu yang tidak pernah benar-benar ada untuknya. Terdengar tawa dingin dari seberang telepon. Oh Nadim, kamu pikir kamu suci? Aku bisa saja mengajukan perlawanan di pengadilan. Kamu tahu itu kan? Aku melihat rahang Mas Nadim menegang. Kamu mau memperjuangkan hak asuhannya untuk membuktikan sesuatu, bukan karena kamu benar-benar peduli pada Lily. Ada keheningan beberapa detik sebelum Nita menjawab dengan nada lebih rendah, tapi tetap tajam. Aku akan membuat hidupmu sulit, Nadim. Dan aku pastikan wanita itu, pengasuh kecilmu itu, tidak akan pernah bisa menggantikan aku. Klik. Sambungan terputus. Aku menelan ludah, merasa jantungku berdebar lebih cepat. Mas Nadim menatap ponselnya dengan ekspresi gelap sebelum akhirnya meletakkannya di meja dengan kasar. Aku memberanikan diri mendekat. Pak, dia menoleh ke arahku, lalu menggelengkan kepala. Dia tidak akan berhenti. Aku terdiam. Kamu tidak perlu khawatir, katanya lagi. Saya tidak akan membiarkan dia menyakitimu. Aku tersenyum kecil. Saya lebih khawatir tentang Lily, Pak. Dia butuh stabilitas, bukan drama. Mas Nadim menatapku lama, lalu menghela napas berat. Saya tahu. Dan saya akan memastikan dia mendapatkan itu. Aku ingin percaya padanya. Tapi dari cara Nita berbicara tadi, aku merasa badai yang lebih besar akan segera datang. Beberapa hari berlalu sejak telepon penuh ancaman dari Nita, tapi ketegangan yang ditinggalkannya masih menggantung di rumah ini. Mas Nadim berusaha tetap tenang, tapi aku tahu pikirannya terus bekerja, memikirkan kemungkinan terburuk. Aku juga tidak bisa mengabaikan firasat buruk yang muncul sejak saat itu. Siang itu, aku sedang menemani Lily di taman belakang rumah, membantu menyiram bunga. Lily terlihat ceria, berceloteh tentang sekolahnya dan teman-temannya. Aku lega melihatnya masih bisa tersenyum, meskipun aku tahu jauh di lubuk hatinya, ia merindukan perhatian ibunya. Tiba-tiba, suara klakson mobil terdengar dari depan rumah. Aku langsung merasa tidak nyaman. Siapa itu? Tanya Lily polos. Aku mengusap kepalanya lembut. Mbak Lina lihat dulu ya. Kamu main di sini dulu. Aku berjalan menuju gerbang dan hatiku langsung mencelos begitu melihat siapa yang berdiri di sana. Ibu Mas Nadim. Aku buru-buru membukakan pagar, menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat. Selamat siang, Bu. Tatapan beliau dingin. Mana Nadim? Pak Nadim masih di kantor, Bu, jawabku hati-hati. Beliau mendecak kesal lalu berjalan melewatiku begitu saja, masuk ke dalam rumah tanpa menunggu dipersilakan. Aku menutup pagar dan mengikuti di belakangnya. Begitu masuk ke ruang tamu, beliau menoleh padaku dengan tatapan menilai dari ujung kepala hingga kaki. Kamu masih di sini? Suaranya tajam. Aku menegang. Saya di sini untuk menjaga Lily, Bu. Ha! Beliau tertawa pendek, sinis. Menjaga Lily, atau berusaha mendapatkan hati ayahnya? Aku sudah mendengar semuanya dari Nita, kamu jangan coba-coba untuk menutupinya. Aku menggigit bibir. Mendengar kata-kata beliau tidak menyukaiku secara langsung dari mulutnya sangat menyakitkan. Saya hanya melakukan tugas saya, Bu, jawabku, tetap berusaha sopan. Beliau melipat tangan di dada. Tugas apa? Menggoda pria yang baru bercerai? Mengambil kesempatan di saat lemah? Aku mengepalkan tangan, berusaha menahan emosiku.
Sejak aku mulai bekerja di rumah ini, aku tahu ada kemungkinan aku akan menghadapi banyak penilaian buruk. Aku bukan siapa-siapa, hanya seorang pengasuh yang kebetulan dekat dengan keluarga ini. Tapi aku tidak pernah, sekalipun, berpikir untuk mengambil keuntungan dari keadaan. Saya tidak pernah berniat seperti itu, Bu, kataku pelan. Beliau menyipitkan mata. Dengar ya. Aku tidak tahu apa yang Nadim lihat dalam dirimu, tapi satu hal yang pasti, kau tidak pantas untuknya. Aku terdiam, mencoba meredam luka yang mulai muncul dari kata-katanya. Dan jika kau pikir kau bisa menggantikan Nita, lupakan saja. Dia mungkin bukan istri yang sempurna, tapi setidaknya dia berasal dari keluarga yang jelas. Jadi ini tentang status sosial? Aku menundukkan kepala sedikit, menahan napas agar tidak terpancing emosi. Saya tidak pernah berniat menggantikan siapapun, Bu. Saya hanya ingin menjaga Lily. Beliau mencibir. Halah, bilang saja kamu berusaha masuk ke dalam keluarga ini. Aku tidak menjawab. Tidak ada gunanya berdebat dengan seseorang yang sudah memutuskan untuk membenciku bahkan sebelum mengenalku. Tepat saat itu, suara langkah kaki terdengar dari luar. Pintu terbuka dan Mas Nadim muncul, matanya langsung mengarah pada ibunya. Bu? Kenapa datang tiba-tiba? Beliau berbalik, ekspresinya langsung berubah menjadi lebih lembut. Nadim, Ibu datang karena ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Ibu dengar Nita sedang membuat masalah. Mas Nadim menghela napas, berjalan mendekat. Aku bisa mengurusnya, Bu. Ibu nggak perlu khawatir. Beliau melirik ke arahku, lalu kembali menatap putranya. Nadim, Ibu cuma khawatir kamu membuat keputusan yang salah. Aku bisa merasakan arah pembicaraan ini. Mas Nadim mengernyit. Keputusan apa, Bu? Beliau menghela napas dramatis. Kamu tahu maksud Ibu. Ibu cuma ingin kamu berpikir lebih panjang sebelum. Beliau melirik tajam ke arahku, memilih seseorang yang tidak pantas. Aku menahan napas, menunggu reaksi Mas Nadim. Ia menatap ibunya lama sebelum akhirnya berkata dengan nada datar. Bu, Lina sudah banyak membantu Lily. Dia bukan orang luar. Tapi dia bukan siapa-siapa. Bentak ibunya. Kamu pikir pernikahan itu cuma soal perasaan? Tidak, Nadim. Keluarga, status, latar belakang, semua itu penting. Mas Nadim mengepalkan tangan. Ibu tahu apa yang lebih penting dari itu semua? Kebahagiaan. Aku terkejut mendengar kata-kata itu. Ibu bisa bilang apa saja tentang status dan latar belakang. Lanjutnya, suaranya lebih rendah, tapi penuh ketegasan. Tapi kalau orang itu bisa membuatku dan Lily bahagia, itu yang paling penting. Aku menunduk, merasa dadaku sesak oleh emosi yang campur aduk. Ibu Mas Nadim terdiam, lalu menghela napas panjang, seolah berusaha menahan amarahnya. Ibu harap kamu tidak menyesal, Nadim, katanya akhirnya sebelum berbalik dan berjalan keluar dari rumah. Begitu suara mobilnya menghilang di kejauhan, aku tetap berdiri di tempatku, masih terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Mas Nadim menoleh ke arahku. Lina, aku mengangkat wajah, mencoba tersenyum meskipun hatiku masih terasa berat. Saya nggak apa-apa, Mas. Tapi aku tahu, setelah ini, semuanya tidak akan pernah sama lagi. Setelah kejadian dengan ibu Mas Nadim, aku merasa suasana rumah ini berubah. Meskipun Mas Nadim sudah membelaku, aku tidak bisa mengabaikan rasa tidak nyaman yang muncul setiap kali mengingat kata-kata beliau. Aku sadar, baginya, aku hanyalah seorang pengasuh yang kebetulan dekat dengan Lily, bukan seseorang yang pantas untuk Mas Nadim. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Malam itu, aku sedang merapikan mainan Lily di ruang tamu ketika Mas Nadim masuk dengan wajah serius. Kamu sibuk? Tanyanya pelan. Aku menggeleng. Enggak, Mas. Ada apa? Dia menghela napas, lalu duduk di sofa. Ibu tadi meneleponku lagi. Aku langsung merasa tegang. Mas Nadim menatapku lama sebelum melanjutkan, dia bilang aku harus mempertimbangkan ulang pilihanku. Katanya, aku nggak seharusnya mempertaruhkan masa depan Lily dengan seseorang seperti kamu. Aku menggigit bibir, mencoba menahan rasa sakit yang tiba-tiba menyelimuti hatiku. Saya mengerti, Mas, kataku akhirnya. Ibu pasti ingin yang terbaik untuk Mas dan Lily.
Mas Nadim menatapku, ekspresinya sulit diartikan. Lina, jangan pernah berpikir kalau kamu bukan yang terbaik. Aku menelan ludah. Kata-katanya begitu tulus, tapi aku tahu, tekanan dari keluarganya tidak akan berhenti di sini. Tepat saat aku hendak menjawab, suara ketukan di pintu mengalihkan perhatian kami. Aku beranjak untuk membukanya, dan jantungku langsung mencelos saat melihat siapa yang berdiri di sana. Nita. Mengenakan gaun mahal yang terlihat sempurna di tubuhnya, dengan riasan yang sempurna pula. Seolah dia datang untuk membuktikan sesuatu. Nita. Mas Nadim berdiri dari sofa, berjalan mendekat. Ngapain kamu kesini? Nita tersenyum miring. Apa aku nggak boleh mengunjungi rumah yang dulu pernah jadi milikku? Aku bisa merasakan hawa dingin dalam suaranya. Aku nggak suka bertele-tele, Nadim, lanjutnya. Aku datang untuk bicara soal Lily. Dan juga soal keputusanmu yang sangat di luar nalar. Aku menegang. Aku tahu dia sedang membicarakanku. Mas Nadim menyilangkan tangan di dada. Kalau kamu datang untuk mencari masalah, lebih baik kamu pulang. Nita terkekeh, lalu melirik ke arahku. Masalah? Aku justru ingin memastikan kamu tidak membuat kesalahan yang lebih besar dari sebelumnya. Aku mengepalkan tangan di balik tubuhku. Kamu tahu, Nadim? Lanjutnya, kini kembali menatap mantan suaminya. Aku bisa saja menggugat hak asuh Lily. Aku masih ibunya. Dan kalau aku bawa ini ke pengadilan, aku yakin mereka akan lebih berpihak padaku. Aku melihat wajah Mas Nadim menegang. Nita, jangan mulai, suaranya rendah, tapi aku bisa merasakan kemarahan yang dia tahan. Nita menyandarkan tubuhnya di pintu, tatapannya dingin. Aku hanya ingin memastikan bahwa putri kita tidak tumbuh dalam lingkungan yang tidak layak. Dia sengaja melirik ke arahku. Aku menggigit bibir, berusaha menahan gejolak di dalam dadaku. Mas Nadim mengepalkan tangannya. Lily bahagia di sini. Aku nggak akan membiarkanmu mengganggunya hanya karena egomu. Nita tertawa kecil. Benarkah? Kamu pikir pengadilan akan melihatnya seperti itu? Aku punya uang, Nadim. Aku bisa menyewa pengacara terbaik. Jika aku ingin mengambil Lily, aku bisa. Aku melihat Mas Nadim menarik napas dalam, berusaha menahan emosinya. Aku nggak akan diam saja, Nita, katanya akhirnya. Kalau kamu mau perang, ayo. Tapi jangan pikir aku akan membiarkan Lily kembali ke pelukanmu setelah semua yang kamu lakukan. Nita menyipitkan mata. Kalau begitu, kita lihat saja siapa yang menang. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan kami berdua dalam keheningan yang mencekam. Aku menoleh ke arah Mas Nadim, melihat betapa tegangnya dia. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Setelah beberapa saat, Mas Nadim akhirnya bersuara. Ini akan jadi pertempuran yang panjang. Aku mengangguk pelan. Aku tahu. Dan aku tahu, ini baru permulaan dari badai yang lebih besar. Setelah pertemuan menegangkan dengan Nita, suasana di rumah terasa semakin berat. Mas Nadim semakin sering menghabiskan waktu di ruang kerjanya, mungkin mencoba mencari solusi atas ancaman Nita. Aku sendiri lebih banyak diam, takut ucapanku justru menambah beban pikirannya. Namun, yang paling merasakan dampaknya adalah Lily. Ia mulai sering bertanya, "Ayah kenapa?" Atau "Kenapa ayah kelihatan sedih?" Aku hanya bisa tersenyum dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi kenyataannya, tidak ada yang baik-baik saja. Suatu sore, aku sedang membantu Lily mengerjakan PR ketika ponselku bergetar. Aku melihat nama yang muncul di layar dan seketika merasakan jantungku berdegup lebih kencang. Ibu Mas Nadim. Aku menelan ludah. Sejak kunjungannya beberapa hari lalu, aku sudah menduga beliau akan mencoba menghubungiku lagi. Dengan tangan sedikit gemetar, aku menjawab panggilan itu. "Halo Bu," sapaku pelan. "Lina," suaranya terdengar dingin seperti biasa. "Bisa kita bertemu?" Aku terdiam sesaat. "Sekarang?" tanyaku ragu. "Ya, saya ingin bicara." Aku melirik ke arah Lily yang masih sibuk menulis di bukunya. Jika aku pergi sekarang, aku harus memastikan ada orang yang menjaganya. "Apa bisa nanti, Bu? Saya harus menemani Lily." "Jangan bertele-tele, Lina," potongnya.
Datang ke kafe dekat rumah sakit kota dalam waktu 1 jam. Saya tidak suka menunggu. Tanpa menunggu jawaban dariku, beliau langsung menutup telepon. Aku menatap layar ponsel yang kini gelap. Hatiku dipenuhi rasa gelisah, tapi aku tahu aku tidak bisa mengabaikan panggilan ini. 1 jam kemudian, aku sudah duduk di sudut kafe yang cukup sepi. Aku melihat beliau masuk dengan langkah anggun dan penuh wibawa. Tatapannya tajam begitu melihatku. Beliau duduk di depanku tanpa basa-basi. Saya akan langsung ke intinya, katanya. Tinggalkan Nadim. Aku tertegun. Aku sudah menduga beliau akan mengatakan hal ini, tapi mendengarnya langsung tetap saja membuat hatiku mencelos. Aku mencoba mencari kata-kata. Saya tidak bisa, Bu. Beliau tersenyum tipis, tapi tidak ada kehangatan di sana. Saya tahu gadis seperti kamu. Kamu pikir dengan memenangkan hati anakku, kamu bisa mengubah hidupmu? Mendapatkan kenyamanan, harta, status. Aku mengepalkan tanganku di bawah meja. Bukan itu alasan saya ada di sini, Bu. Beliau mendekat, suaranya merendah tapi penuh ancaman. Lina, saya sudah cukup sabar. Saya tidak ingin anak saya menikahi perempuan yang tidak jelas asal-usulnya. Jika kamu punya harga diri, kamu akan pergi sebelum keadaan semakin sulit. Hatiku sakit mendengar kata-katanya. Aku mungkin bukan siapa-siapa, tapi aku juga bukan orang yang akan menyerah begitu saja. Saya mencintai Mas Nadim, Bu, kataku akhirnya. Mata beliau menyipit. Kamu pikir cinta cukup? Kamu pikir Nadim tidak akan bosan nanti? Saat dia sadar bahwa kamu tidak bisa membawanya kemanapun dalam kehidupan sosialnya. Aku menelan ludah. Mas Nadim bukan orang yang seperti itu. Beliau tertawa kecil. Kamu terlalu naif. Aku menatap beliau dengan mantap. Maaf, tapi saya tidak akan pergi, Bu. Karena saya tahu Mas Nadim butuh saya. Dan Lili juga. Wajah beliau berubah dingin. Kalau begitu, jangan salahkan saya kalau saya mulai mengambil tindakan. Aku tidak tahu apa maksudnya, tapi firasatku mengatakan bahwa ini baru awal dari ujian yang lebih besar. Ketika aku pulang, Mas Nadim langsung menghampiriku dengan wajah khawatir. Kamu dari mana? Tanyanya. Aku ragu sejenak sebelum menjawab, ketemu ibu. Tatapan Mas Nadim mengeras. Apa yang dia katakan? Aku menarik napas dalam. Dia memintaku meninggalkanmu. Mas Nadim memejamkan mata sejenak, lalu menghembuskan napas panjang. Aku sudah menduga. Aku menggenggam tangannya. Mas, kalau ini semua terlalu berat, aku bisa pergi. Mas Nadim langsung menatapku tajam. Jangan pernah bicara seperti itu lagi. Aku terdiam. Dia menggenggam tanganku erat. Aku tidak peduli siapa yang menentang kita, Lina. Aku memilih kamu. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku merasakan mataku panas, tapi aku berusaha menahan air mata. Aku mencintaimu, Lina, lanjutnya. Aku mengangguk pelan, lalu membalas genggamannya. Aku juga, Mas. Tapi dalam hatiku, aku tahu bahwa cobaan kami masih jauh dari selesai. Sejak pertemuanku dengan ibu Mas Nadim di kafe, aku tahu beliau tidak akan tinggal diam. Namun, aku tidak menduga bahwa serangannya akan datang begitu cepat dan begitu menyakitkan. Pagi itu, aku sedang menyiapkan sarapan untuk Lili ketika suara ketukan keras di pintu depan membuatku terlonjak. Aku buru-buru menuju pintu dan membukanya, hanya untuk menemukan seorang wanita paruh baya yang tampak marah, salah satu tetangga yang sering bergosip di kompleks ini. Kau ini Lina, kan? Tanyanya tajam. Aku mengangguk pelan, merasa bingung. Iya, Bu. Ada apa? Wanita itu melipat tangan di dadanya. Jadi benar apa yang dikatakan orang-orang. Kau benar-benar sudah memperdaya Nadim. Aku tidak habis pikir, seorang pengasuh anak tiba-tiba bisa naik derajat menjadi tunangan pengusaha. Kau pakai cara apa, ha? Aku terhenyak mendengar tuduhannya. Maaf, Bu, saya tidak mengerti. Jangan berpura-pura polos. Potongnya. Aku dengar dari ibu Mas Nadim sendiri. Dia bilang kau ini perempuan licik, hanya memanfaatkan keadaan. Kasihan Mas Nadim, pasti kena bujuk rayu dan pura-pura perhatianmu. Darahku mendidih mendengar kata-katanya.
Aku sudah menduga Ibu Mas Nadim tidak akan diam, tapi aku tidak menyangka beliau akan menyebarkan cerita buruk tentangku ke para tetangga. Saya tidak seperti yang Ibu pikirkan, kataku, berusaha tetap tenang. Hah? Itu hanya alasan. Wanita itu mendengus. Kau kira kami semua akan menerimamu dengan tangan terbuka? Kau kira hanya dengan menjadi tunangan Mas Nadim, kau bisa masuk ke lingkungan ini? Kau tidak akan pernah diterima, Lina. Kau bukan bagian dari dunia kami. Dadaku terasa sesak. Aku tidak pernah menginginkan semua ini. Aku tidak pernah bermimpi untuk memasuki dunia mereka. Aku hanya mencintai Mas Nadim dan ingin merawat Lili. Apakah itu sebuah dosa? Aku hendak membalas ketika tiba-tiba suara berat terdengar dari belakangku. Apa yang terjadi di sini? Aku menoleh dan melihat Mas Nadim berdiri di ambang pintu, ekspresinya penuh amarah. Wanita itu langsung berubah canggung, tapi masih berusaha mempertahankan sikapnya. Mas Nadim, saya hanya mengingatkan Lina untuk tahu diri. Mas Nadim melangkah maju, matanya menatap tajam. Dan ibu pikir itu urusan ibu? Wanita itu menelan ludah, tapi masih mencoba bertahan. Kami semua hanya peduli pada Mas Nadim. Banyak orang yang merasa kasihan pada Mas Nadim karena menikahi perempuan seperti dia. Aku merasakan jantungku mencelos mendengar kata-katanya, tapi Mas Nadim justru semakin marah. Kasihan? Suaranya rendah dan berbahaya. Kasihan pada apa? Pada kenyataan bahwa aku memilih seseorang yang benar-benar mencintai dan peduli padaku, dibandingkan orang-orang yang hanya peduli pada status dan harta. Wanita itu tampak semakin tidak nyaman. Jika ada yang kasihan di sini, itu saya, lanjut Mas Nadim. Saya kasihan pada orang-orang yang menghabiskan hidupnya dengan mengurus kehidupan orang lain, seolah mereka punya hak untuk ikut campur. Wanita itu terdiam, wajahnya memerah. Saya tidak peduli dengan pendapat siapapun tentang pilihan saya, tegas Mas Nadim. Dan saya tidak akan membiarkan siapapun, termasuk ibu, untuk menghina dia di depan rumahku. Setelah itu, tanpa menunggu balasan, Mas Nadim menarik tanganku masuk ke dalam rumah dan membanting pintu di belakangnya. Aku berdiri diam, masih berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Lina, suara Mas Nadim lembut, berbeda sekali dengan nada keras yang baru saja ia gunakan di luar. Aku mengangkat wajahku menatapnya, dan saat itulah air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Mas Nadim menghela napas, lalu menarikku ke dalam pelukannya. Maaf, katanya pelan. Aku tidak pernah ingin kamu mengalami semua ini. Aku menggenggam bajunya erat, berusaha menahan tangis. Aku tidak apa-apa, Mas, kataku, meskipun suaraku bergetar. Dia menggeleng. Kamu tidak perlu berpura-pura kuat di depanku. Aku menutup mata, membiarkan kehangatan pelukannya sedikit meredakan sakit yang masih tersisa di hatiku. Setelah insiden dengan tetangga pagi tadi, aku berpikir semuanya akan mereda. Tapi ternyata aku salah besar. Malamnya, saat aku sedang menyiapkan makan malam, ponsel Mas Nadim berdering. Aku melihat namanya di layar, Ibu. Mas Nadim, yang duduk di ruang tamu bersama Lili, melirik ponselnya sekilas, lalu menghela napas berat sebelum menjawab. Iya, Bu. Suaranya terdengar letih. Aku tidak bisa mendengar suara dari seberang, tapi ekspresi Mas Nadim langsung berubah serius. Dia bangkit dari sofa, berjalan menjauh dari kami sambil terus mendengarkan dengan rahang mengeras. Aku menelan ludah. Aku tahu ini pasti tentangku lagi. Setelah beberapa menit, Mas Nadim menutup telepon dan mengusap wajahnya dengan frustrasi. Ada apa, Mas? Tanyaku hati-hati. Dia menatapku sejenak sebelum menarik napas dalam. Ibu ingin bertemu dengan kita besok. Aku merasakan perutku bergejolak. Untuk apa? Tanyaku, meskipun aku sudah bisa menebaknya. Ibu bilang dia ingin berbicara dengan baik-baik, jawab Mas Nadim, menekankan kalimat itu dengan nada skeptis. Aku terdiam. Mas Nadim mendekat, menggenggam tanganku. Kalau kamu tidak mau, kita tidak perlu menemui beliau. Aku menatapnya dan mencoba tersenyum. Aku tidak bisa terus menghindar, Mas. Bagaimanapun, beliau tetap ibumu. Dia menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Keesokan harinya, kami pergi ke rumah ibu Mas Nadim. Begitu kami masuk, aku bisa merasakan hawa dingin di ruangan itu.
Ibu Mas Nadim duduk dengan anggun di sofa, mengenakan kebaya mahal, dan menatap kami dengan ekspresi penuh perhitungan. Aku menundukkan kepala sopan. "Assalamualaikum, Bu." Beliau tidak menjawab, hanya mengamati kami dengan tajam. Setelah hening beberapa detik, akhirnya beliau berbicara. "Aku sudah bicara dengan beberapa orang," katanya, suaranya terdengar tenang tapi menusuk. "Dan aku semakin yakin bahwa hubungan kalian adalah kesalahan besar. Aku merasakan dadaku sesak, tapi aku tidak boleh menunjukkan kelemahan." Mas Nadim langsung menegang. "Ibu, tunggu dulu Nadim," potongnya, matanya beralih padaku. "Ibu ingin bicara dengan Lina." Aku menegakkan punggungku. "Silakan, Bu." Beliau menatapku seperti sedang menilai sesuatu. "Aku tahu gadis seperti kamu. Aku tahu kamu berpikir bahwa dengan menikahi Nadim, hidupmu akan lebih baik. Tapi jangan lupa, Lina, status sosial tidak bisa dibeli hanya dengan pernikahan." Aku menggigit bibirku, berusaha menahan diri. "Saya memilih Mas Nadim bukan karena status atau uang, Bu," kataku akhirnya. "Saya mencintai beliau." Beliau tertawa kecil, sinis. "Cinta? Hah? Kamu pikir cinta cukup untuk bertahan di keluarga ini? Kamu pikir dengan cinta, kamu bisa mendapatkan penerimaan dari lingkungan kami?" Aku tidak menjawab, tapi aku menahan tatapan beliau dengan teguh. "Ibu, cukup," kata Mas Nadim dengan nada peringatan. Beliau melirik putranya dengan ekspresi kecewa. "Kamu ini bodoh, Nadim. Kamu bisa mendapatkan perempuan manapun yang kamu mau, tapi kamu memilih seseorang yang bahkan tidak selevel dengan kita." Aku merasa darahku mendidih, tapi aku tetap diam. Mas Nadim mengepalkan tangannya. "Kalau menurut ibu hubungan kami adalah kesalahan, maka itu adalah kesalahan yang aku pilih dengan sadar. Aku mencintai Lina, dan dia adalah calon istriku." Wajah ibu Mas Nadim mengeras. "Baik," katanya pelan. "Kalau begitu, bersiaplah menghadapi konsekuensinya." Aku menegang. "Apa maksud ibu?" Beliau tersenyum tipis. "Aku akan pastikan kamu merasakan sendiri betapa sulitnya hidup di dunia ini tanpa dukungan siapapun. Aku akan pastikan kamu tahu bahwa kamu tidak akan pernah diterima." Aku menelan ludah. Mas Nadim meremas tanganku, lalu berdiri. "Kalau itu yang ibu inginkan, silakan. Tapi ketahuilah satu hal, Bu." Beliau menatapnya dengan penuh tantangan. "Aku tidak akan meninggalkan Lina," tegas Mas Nadim. "Dan kalau ibu mencoba menyakitinya, itu sama saja dengan menyakitiku." Aku bisa melihat perubahan sekilas di wajah beliau, seolah kata-kata Mas Nadim baru saja menamparnya. Tanpa menunggu jawaban, Mas Nadim menggandeng tanganku dan berjalan keluar. Hatiku masih berdegup kencang. Aku tahu pertarungan ini masih jauh dari selesai. Tapi aku juga tahu satu hal, aku tidak sendirian. Mas Nadim memilihku. Dan aku akan berjuang bersamanya, apapun yang terjadi. Setelah pertemuan dengan ibu Mas Nadim, aku berpikir situasi tidak bisa menjadi lebih buruk. Tapi sekali lagi, aku salah. Beberapa hari kemudian, gosip tentang aku semakin menyebar di lingkungan tempat kami tinggal. Aku tidak tahu siapa yang memulainya, tapi yang jelas, cerita yang beredar semakin tidak masuk akal. Ada yang mengatakan aku sengaja menggoda Mas Nadim, ada pula yang menuduhku perempuan licik yang hanya mengincar harta. Aku mulai merasakan tatapan tajam setiap kali keluar rumah untuk sekadar berjalan-jalan dengan Lili. Para ibu-ibu yang biasanya ramah kini berbicara pelan di belakangku, sementara beberapa bahkan tidak segan-segan memandangku dengan tatapan meremehkan. Aku mencoba mengabaikannya, tapi hari itu, saat aku menjemput Lili dari sekolah, aku mendengar sesuatu yang membuat hatiku mencelos. "Kasihan Lili," bisik seorang ibu pada temannya. "Ibunya akan digantikan oleh perempuan tidak jelas." Aku berhenti di ambang pintu kelas, jantungku mencelos. Temannya terkekeh. "Iya, anak sekecil itu pasti bingung mengapa calon ibu tirinya tidak seperti ibu kandungnya." Aku menelan ludah, tangan gemetar saat aku menggenggam tas Lili lebih erat. Sesampainya di rumah, aku mencoba menyibukkan diri dengan mengurus Lili, tapi perasaan sakit itu masih menghantui pikiranku. Aku tidak peduli dengan gosip tentang diriku, tapi ketika mereka mulai menyeret Lili ke dalamnya, itu adalah batas terakhirku. Aku sedang melamun di dapur ketika Mas Nadim pulang.
Aku bisa melihat kelelahan di wajahnya, tapi begitu dia melihatku, ekspresinya berubah. Lina? Panggilnya, berjalan mendekat. Kenapa? Aku ragu sejenak, lalu menggeleng. Tidak apa-apa, Mas. Dia mengerutkan kening. Jangan bilang begitu. Aku bisa lihat kamu sedang kepikiran sesuatu. Aku menghela napas, lalu menceritakan apa yang kudengar di sekolah tadi. Ekspresi Mas Nadim langsung mengeras. Mereka berani bilang seperti itu? Aku mengangguk pelan. Aku tidak peduli kalau mereka bicara tentang aku, Mas. Tapi kalau mereka mulai membawa-bawa Lily, suaraku bergetar, dan aku harus menarik napas dalam-dalam agar tidak menangis. Mas Nadim menatapku lama, lalu tanpa berkata apa-apa, dia menarikku ke dalam pelukannya. Aku janji, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kamu dan Lily, bisiknya. Aku menggenggam bajunya erat, berusaha menahan air mata. Tapi malam itu, saat aku berpikir semuanya mungkin akan mereda, sebuah tamparan dari masa lalu datang menghantamku. Pukul 8 malam, ketika aku sedang menidurkan Lily, suara bel rumah berbunyi. Mas Nadim yang membuka pintu. Aku mendengar suara langkah kaki berat memasuki rumah. Aku membeku. Aku mengenali suara itu. Pelan-pelan, aku keluar dari kamar Lily dan berjalan menuju ruang tamu. Begitu aku melihat siapa yang berdiri di sana, napasku tercekat. Dia. Nita. Aku merasakan tubuhku menegang, dan Mas Nadim segera berdiri di sisiku, ekspresinya penuh kewaspadaan. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Mas Nadim dengan suara yang berusaha dikendalikan. Dia itu tersenyum miring, seolah kedatangannya adalah hal biasa. Aku hanya ingin bicara. Mas Nadim mengepalkan tangannya. Kita tidak punya urusan lagi. Dia mengangkat bahu. Aku dengar kalian akan menikah. Menarik. Matanya beralih padaku, menatapku dari ujung kepala hingga kaki dengan tatapan meremehkan. Yakin dengan dia? Mas Nadim tidak bereaksi, tapi aku bisa merasakan ketegangan dalam genggaman tangannya yang kini meremas jemariku. Apa maumu? Tanya Mas Nadim tajam. Nita tertawa kecil. Aku cuma penasaran, bagaimana rasanya akan menikahi orang miskin setelah dulu kamu menikahiku yang orang kaya? Aku merasakan amarah membara di dadaku, tapi sebelum aku bisa berkata apa-apa, Mas Nadim melangkah maju. Dengar, suaranya dalam dan berbahaya. Aku tidak peduli dari mana Lina berasal. Tapi kalau kamu datang ke sini hanya untuk mengganggunya, lebih baik kamu pergi sekarang. Nita menatapnya sejenak, lalu terkekeh. Santai saja. Dia menoleh padaku. Aku akan kembali. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan keluar dari rumah, meninggalkan aku yang masih terpaku di tempat. Mas Nadim langsung berbalik menghadapku, kedua tangannya menggenggam bahuku. Lina, kamu tidak apa-apa? Aku tidak bisa menjawab. Setelah kedatangan Nita, malam itu berubah menjadi malam yang panjang bagi kami. Aku tidak bisa tidur. Tatapan sinisnya, kata-katanya yang mengandung ancaman, semuanya berputar di kepalaku. Aku duduk di sofa ruang tamu, menatap bayangan di lantai, sementara Mas Nadim duduk di sebelahku dengan rahang mengeras. Mas, suaraku nyaris berbisik. Dia menatapku. Aku akan pastikan dia tidak akan mengganggumu lagi. Aku menggigit bibir. Tapi bagaimana kalau dia kembali? Bagaimana kalau dia mencoba sesuatu? Mas Nadim menggenggam tanganku erat. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, Lina. Percayalah. Nita, ibu, tetangga, tidak akan ada yang bisa menyakitimu. Aku mengangguk, tapi di dalam hati, aku masih dihantui ketakutan. Keesokan harinya, saat aku sedang menyuapi Lily sarapan, ponsel Mas Nadim berdering. Dia mengangkatnya, mendengar dengan seksama, lalu tiba-tiba ekspresinya berubah serius. Aku mengerti. Aku akan segera ke sana, katanya sebelum menutup telepon. Aku menatapnya khawatir. Ada apa, Mas? Dia menghela napas. Itu dari pengacaraku. Ada seseorang yang mencoba menggali informasi tentang kita. Jantungku berdegup kencang. Maksudnya siapa? Mas Nadim menatapku tajam. Kemungkinan besar, Nita. Aku merasakan tubuhku menegang. Dia ingin mencari celah untuk menyerang kita, lanjut Mas Nadim. Aku akan menyelidikinya lebih lanjut.
Kamu jangan kemana-mana, tetap di rumah bersama Lily. Aku menggigit bibir. Aku tidak suka merasa seperti beban, tapi aku tahu situasi ini berbahaya. Apa yang akan Mas lakukan? Tanyaku pelan. Dia menatapku lama sebelum menjawab. Aku akan memastikan dia tidak punya kesempatan untuk menghancurkan kita. Hari itu berlalu dengan ketegangan. Mas Nadim pergi ke kantornya untuk bertemu dengan pengacaranya, sementara aku berusaha tetap tenang di rumah. Namun, menjelang sore, bel rumah berbunyi. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika aku membuka pintu, jantungku langsung mencelos. Di depan rumah, berdiri ibu Mas Nadim, dan di sampingnya, Nita. Aku mematung. Ibu Mas Nadim menyilangkan tangan di depan dada, ekspresinya penuh kemenangan. Aku sudah bilang Lina, kamu tidak akan pernah diterima di keluarga ini. Aku merasa dadaku sesak. Apa maksud ibu? Nita menyeringai. Sederhana saja, Lina. Aku datang untuk mengambil hakku. Aku menatapnya dengan bingung. Hak apa? Dia menyeringai lebih lebar. Lily. Darahku langsung membeku. Aku menatapnya dengan ngeri. Maaf, tapi tidak bisa. Mas Nadim mengusahakan semuanya agar hak asuh penuh jatuh ke tangan Mas Nadim. Ibu Mas Nadim menambahkan dengan nada sinis, dia ibu biologis Lily. Dia punya hak untuk menuntut hak asuh. Tanganku gemetar. Kamu bahkan bukan siapa-siapa di keluarga ini, berani-beraninya kamu menghalangi ibu kandung dengan anaknya. Nita yang melahirkan Lily, bukan kamu. Seru ibu Mas Nadim. Aku merasakan kemarahan dan ketakutan bercampur menjadi satu. Kenapa ibu melakukan ini? Bukankah Mas Nadim itu anak ibu yang sedang mempertaruhkan hak asuh penuh untuk Lily, cucu ibu sendiri? Tanyaku lirih, menatap ibu Mas Nadim yang seharusnya mendukung kami. Dia menatapku tanpa rasa bersalah sedikit pun. Karena aku ingin Nadim meninggalkanmu. Dan jika menghancurkan hubungan kalian adalah satu-satunya cara, maka aku akan melakukannya. Aku menggigit bibirku, menahan air mata. Lily memang bukan anakku, tapi Lily anak Mas Nadim. Dia mencintai Lily lebih dari apapun. Aku tidak akan membiarkan ibu atau Nita mengambil Lily dari Mas Nadim. Nita mendekat dengan senyum liciknya. Kita lihat saja nanti. Aku mundur selangkah, jantungku berdebar. Tapi tepat saat itu, suara mobil terdengar di depan rumah. Tak lama kemudian, pintu pagar terbuka dan Mas Nadim muncul. Begitu melihat kami, ekspresinya langsung berubah gelap. Apa yang terjadi di sini? Suaranya dingin dan mengancam. Aku langsung berlari ke arahnya, menggenggam tangannya erat. Mas, mereka ingin mengambil Lily. Mata Mas Nadim langsung menatap tajam ke arah ibunya dan Nita. Cukup, katanya tegas. Aku tidak peduli apa yang kalian rencanakan, tapi aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh anakku dan calon istriku. Nita mendengus. Kita lihat saja di pengadilan. Ibu Mas Nadim menyeringai. Dan saat itu terjadi, Nadim, kamu akan menyadari bahwa perempuan ini hanyalah beban dalam hidupmu. Mas Nadim menatap ibunya dengan ekspresi terluka. Kalau begitu, aku lebih baik kehilangan restu ibu daripada kehilangan Lina dan anakku. Ibu Mas Nadim terkejut mendengar kata-kata itu. Aku sendiri hampir tidak percaya. Tapi Mas Nadim meremas tanganku, menatapku dengan penuh keyakinan. Kita akan melewati ini bersama, Lina. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu bahwa tidak peduli seberapa besar badai yang datang, aku tidak akan pernah sendirian lagi.